Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isdiana dengan NIM 18531078 di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai zakat. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam zakat. Zakat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah zakat fitrah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Nah, pengertian zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim, baik itu laki-laki, perempuan, orang tua atau anak-anak, yang dikeluarkan ketika Ramadan akan berakhir. Kemudian waktu zakat fitrah. Nah, untuk waktu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, waktu yang utama. Waktu yang utama adalah ketika sejak terbit fajar hingga menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan yang kedua adalah waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan adalah sehari atau 2 hari menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah tentang ukuran seberapa banyak kita harus mengeluarkan zakat. Di sini ukurannya itu ditentukan sebanyak 1 mud. Nah, di mana 1 mud itu setara dengan 2,7 kg. Dalam pembayaran zakat fitrah itu kita bisa membayar dengan 2 jenis. Yang pertama itu makanan pokok yang berlaku pada negara tersebut. Misalnya seperti di Indonesia kan makanan pokok kita adalah beras. Jadi kita membayar dengan 2,7 kg beras atau jika kita ingin menggantikan dengan uang itu setara dengan harga beras yang ada di daerah kita. Kemudian kita akan membahas mengenai zakat mal. Di sini pengertian. Dari segi pengertian, zakat mal itu adalah zakat harta yang dikeluarkan seseorang ketika sudah mencapai nisab. Adapun syarat dari zakat fitrah maksud saya adalah syarat dari zakat mal. Yang pertama, orang itu beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, dia merdeka. Dan yang keempat adalah sudah mencapai nisabnya. Dan yang selanjutnya adalah jenis-jenis harta yang harus kita zakati. Di sini ada sekitar 6 jenis harta yang harus kita zakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Di mana pada emas itu jumlah nisabnya ada 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni. Sedangkan pada perak itu setara dengan 200 dirham atau 595 gram perak. Kemudian yang kedua adalah binatang ternak. Nah, di sini binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah unta, sapi, dan kambing. Untuk ketentuan nisabnya itu saya rincikan lagi di bagian ini. Yang pertama itu adalah unta. Nah, untuk unta itu jika untanya terdiri dari 5 sampai 9 ekor, maka zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Kemudian jika 10 sampai 14 ekor, maka 2 ekor kambing. Ketika mencapai 15 atau 19 ekor unta, maka yang dizakati adalah 3 ekor kambing. Kemudian ketika mencapai 20 atau sampai 24 itu zakatnya adalah 4 ekor kambing. Kenapa di sini semisalannya kambing? Karena unta itu setara dengan kambing. Kemudian untuk sapi itu ketika mencapai 30 sampai 39, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 jantan atau betina, terserah ya mau jantan atau betina, itu usia 1 tahun. Kemudian ketika 40 sampai 59 ekor itu 1 betina usianya 2 tahun. Ketika sudah mencapai 60 ekor maka 2 jantan atau betina yang usianya 1 tahun. Ketika mencapai 70 ekor maka yang wajib dizakati itu adalah 1 ekor jantan usia 1 tahun dan 1 ekor betina usia 2 tahun. Kemudian ketika nisabnya mencapai 80 ekor
Yang dizakati adalah 2 ekor betina usia 2 tahun. Dan ketika dia mencapai 100 ekor, maka yang dizakati adalah 2 jantan usia 1 tahun dan 1 betina usia 2 tahun. Kemudian untuk kambing itu ketika dia 40 ekor, maka yang kita keluarkan adalah 1 ekor kambing. Kemudian ketika dia mencapai 120 ekor, maka 2 kambing. Kalau dia mencapai 120 sampai 300 ekor kambing, maka yang harus kita keluarkan sebanyak 3 ekor kambing. Ketika dia mencapai lebih dari 300 ekor, maka setiap kelipatan 100 itu tinggal kita tambahkan 1 kambing. Misalnya kalau 300 ekor ini 3 kambing, berarti kalau dia mencapai 400 itu sama dengan 4 kambing. 4 kambing ya. Ini untuk ketentuan yang zakat binatang ternak. Kemudian kita kembali lagi ke sini akan menjelaskan mengenai jenis zakat yang selanjutnya, yaitu pertanian dan buah-buahan. Dalam pertanian ini ada dua nisabnya, yaitu ketika pertanian itu menggunakan irigasi atau perairan secara manual, maka jumlah zakat yang kita keluarkan itu sebanyak 5% dari hasil pertanian yang sudah kita dapat. Kemudian kalau kita itu melakukan pengairan dengan secara alami atau menggunakan curah hujan, maka nilainya itu setara dengan 10% dari hasil pertanian yang sudah kita dapat. Kemudian adalah barang dagang. Banyak para ulama itu berselisih pendapat ya mengenai banyaknya nisab barang dagang ini. Tapi beberapa di antara mereka itu mengatakan bahwa nisabnya itu setara dengan nisab pada emas. Kemudian harta karun. Ketika kita mendapatkan harta karun, maka wajib bagi kita untuk menzakatkan sebagian dari harta yang sudah kita dapatkan. Kemudian adalah profesi. Dalam hal ini juga para ulama ada yang menganjurkan, kemudian ada juga yang tidak menganjurkan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu adalah orang fakir. Sebelumnya orang-orang yang berhak menerima zakat ini sebagaimana tercantum dalam Quran surah At-Taubah ayat 6. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan. Dan yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemudian amil zakat adalah orang yang mengurus pembayaran zakat. Dan yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru saja masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah budak, adalah orang yang berupaya untuk melepaskan diri dari perbudakan. Keenam adalah garim. Garim adalah orang yang memiliki hutang dan karena hal tertentu dia harus berhutang namun dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kemudian fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan dan tidak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Maka kita harus memberikan dia zakat. Kemudian yang terakhir, dari sekian macam-macam dan jenis-jenis tentunya ada manfaat, karena segala sesuatu itu diperintahkan ada manfaatnya dan juga dilarang juga ada manfaatnya. Sama seperti halnya zakat, maka dia memiliki manfaat yang pertama dari aspek keagamaan. Aspek keagamaan ini mencakup banyak hal ya. Tapi intinya dari aspek keagamaan itu yang pertama, zakat itu merupakan perintah yang harus senantiasa kita laksanakan. Dengan membayar zakat itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Dan dari aspek sosial, zakat itu berfungsi untuk menolong saudara kita yang membutuhkan. Kemudian menjadikan muzaki sebagai orang yang dermawan. Dan yang selanjutnya adalah mencegah tindakan kriminalitas. Dan kemudian adalah menjauhkan sifat iri, karena yang kaya dengan sukarela menolong yang membutuhkan. Kemudian adalah yang terakhir adalah aspek finansial. Yang pertama itu
adalah meningkatkan rezeki, dan yang kedua adalah menyebarluaskan kekayaan, dan yang ketiga adalah membantu sesama. Baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.